Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video untuk panjenengan melancarkan istilahnya belajar dan melancarkan bacaan surat Al-Fatihahnya dengan memperhatikan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya materi harokat sukun dan harokat syiddah. Nah, dimana di sini pada surat-surat pendek yang ada di Al-Quran yang biasa kita baca ketika kita mendirikan sholat, insya Allah itu sangat baik untuk kita manfaatkan sebagai bahan untuk praktik melancarkan bacaan-bacaan kita berdasarkan materi-materi yang sudah kita pelajari seperti yang saya sebutkan tadi. Dan untuk surat pertama ini seperti kemarin kita masih belajar di surat Al-Fatihah, Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Mohon diperhatikan tanda-tanda yang muncul di dalam video yang panjenengan simak ini sebagai tanda yang mesti diperhatikan. Apabila terdapat kekeliruan saat mempraktikannya, panjenengan boleh mengulanginya lagi. Oke? Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu, kita masuk pada tanda yang pertama, yaitu yang ada pada lafaz Allah dan lafaz Ar-Rahman. Di lafaz Allah terdapat syiddah di atas huruf lamnya. Maka ketika kita mulai membaca lam syiddahnya, siap-siap dari mi. Nah, tekan dari mi, suara lamnya milla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebelum ke suara la, yaitu lam harokat fathahnya, pastikan lam syiddahnya dulu, yaitu l. Suara l itu dipenuhi satu ketukan atau dua harokat. Millah. Bismillah. Nah, selanjutnya di kalimat Ar-Rahman. Pada kalimat ini hirro. Bismillahirro. Sama. Sebelum ke suara ro, suara r-nya itu dulu dipertahankan satu ketukan atau dua harokat, baru ke ro. Bismillahirro. Bismillahirro. Sebelum ke la, mil, tahan dulu satu ketukan atau dua harokat. Begitu pula di kalimat penghubung antara lafaz Allah ke Ar-Rahmannya, hirro. Hir, tahan dulu satu harokat, baru ke ro, hirro. Sehingga Bismillahirrahman, seperti itu. Selanjutnya pada penghubung antara Ar-Rahmanir-Rahim di nirro, sama Bu nggih. Jadi sebelum ke suara ro, tahan dulu, tekan satu harokat di suara nir, baru turun ke ro. Nirrohim. Nah,
Sehingga kalau digabungkan menjadi Bismillahirrohmanirrohim. Jadi terjadi penekanan di setiap huruf-huruf yang terdapat harokat syiddahnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang berkaitan dengan huruf sukun, kita bahas satu saja Bu G di sini di kalimat alhamdu. Nah, jadi huruf lam sukun tidak bisa dibaca sendirian. Jadi dia harus dibaca dengan huruf sebelumnya baru bisa terbaca lam sukunnya. Pada kalimat alhamdu, alha, alha. Jadi suara lam itu terdengar al ketika dia dihubungkan atau digabungkan bacaannya dengan huruf alif sebelum lam itu. A tambah L, al, seperti itu. Nah, begitu pula dengan huruf-huruf sukun yang lain yang terdapat di dalam seluruh Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi, semua huruf sukunnya tidak bisa dibaca sendirian, melainkan dia harus digabungkan dengan huruf sebelumnya. Baru bisa terbaca huruf sukun tersebut. Pada contoh ini, alhamdu. Al terdengar L karena ada huruf alif sebelumnya. Begitu pula dengan mim sukun. Ham terdengar suara karena ada ha fathah sebelumnya. Ham. Alhamdu. Begitu. Selanjutnya kita kembali fokus pada huruf yang berharokat syiddah. Nah, pada kalimat ini lillahi rabbi. Jadi harus dimulai penekanan dari huruf sebelum yang bersyiddah, yaitu li. Lillah. Nah, tekan di situ, tahan lil sehingga terdengar suara l, yaitu satu ketukan atau dua harokat. Begitu pula dengan di kalimat robbi. Rob, tahan dulu suara b-nya satu ketukan atau dua harokat baru ke bi, sehingga terdengar robbi. Kalau digabungkan lillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Selanjutnya di ayat ketiga, tekan pada suara R di huruf ro syiddah pada kata ar-Rahman dengan ar-Rahim. Ar-ro dan nirro. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Selanjutnya di ayat keempat terdapat syiddah di huruf dal pada kalimat yaumiddin, di sambungan antara middin. Nah, di situ tekan dari mi ke sehingga terdengar suara ed baru ke di. Middin. Begitu. Selanjutnya pada ayat kelima terdapat syiddah di dua kalimat, yaitu di huruf ya pada kalimat iyyaka dan wa iyyaka. Jadi lakukan penekanan dari huruf alif yang berharokat kasroh i sehingga terdengar suara ai. Iyyaka. Jadi tekan dulu di ai-nya itu satu ketukan baru lepas ke ya. Sehingga kalimatnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya ayat ke-6, syiddah terdapat pada huruf shad pada kalimat ihdinas sirata, di penghubung antara nasi. Nah, di situ tekan mulai dari nun harokat fathahnya sehingga terdengar suara as baru ke si menjadi nasi, sehingga kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Berikutnya di ayat terakhir, yaitu ayat ke-7 pada kalimat siratal ladzina, di penghubung antara huruf to harokat fathah dengan lam syiddah, talladzina, siratal ladzina. Jadi lakukan penekanan dari huruf to sehingga terdengar suara pada lam syiddahnya baru lepas ke la. Siratal ladzina. Seperti itu. Berikutnya pada lanjutan kalimatnya harus diperhatikan pada huruf halqi, yaitu alif, ain, dan ghain. Kemudian juga pada kalimat an'amta, sering terjadi kekhilafan di sini. Bacaannya bukan
amta, tapi an'amta. Jangan terbalik ya, jangan an'amta, jangan, tapi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sehingga kalau dibaca semuanya menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, selanjutnya kita fokus pada ujung kalimat dari ayat ini, yaitu pada kalimat waladdallin. Nah, di situ ada syiddah di huruf dad dan lam. Nah, jadi harus dilakukan penekanan pada huruf dad, penekanan dari lamnya, lad, sehingga terdengar suara baru ke do. Begitu pula di lam syiddahnya, tekan di do sehingga terdengar suara al. Dolin, gitu Bu, tekan, tahan lamnya, baru keli. Waladdol, sehingga kalau disempurnakan waladdolin. Kalau kita baca secara utuh ayat terakhir ini, maka bunyinya atau bacaannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian video untuk praktik harokat syiddah dan harokat sukunnya. Untuk lebih lancarnya lagi, silahkan Ibu bisa putar lagi video yang dari awal, terus dipraktikkan lagi dengan baik. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.